Jurnal Refleksi Dwi Mingguan. Modul 2.2. Pembelajaran Sosial dan Emosional. Heri Catur Budi Saputro. Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai 6 Juli 2024. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.2. Pembelajaran sosial dan modul 2.2. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi. Pada refleksi saya kali ini, saya menggunakan model refleksi, WAT, yang diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktik klinis, Driscoll, 2001. WAT, deskripsi dari peristiwa yang terjadi. 1. Apa yang terjadi? 2. Apa yang saya dengar, lihat, dan saya alami? 3. Apa reaksi saya pada saat itu? SWOT, analisis dari peristiwa yang terjadi. 1. Bagaimana perasaan saya? 2. Apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang diyakini sebelumnya? Now what, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. 1. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya? 2. Bagaimana yang saya kerjakan dahulu? 3. Hal baru apa yang ingin dibagikan? What? Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Pada tanggal 24 Juni 2024, proses pendidikan calon guru penggerak sudah memasuki modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional. Alur pembelajaran yang kami laksanakan menggunakan LMS baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kami mempelajari modul yang membahas mengenai konsep dasar pembelajaran sosial dan emosional yang dapat diterapkan guru pada anak didiknya, dengan tujuan memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Awal mempelajari modul ini, saya merasa aneh, mengapa sebagai seorang guru kelas yang bertugas mendampingi proses belajar akademik siswa, harus belajar mengenai ilmu psikologi yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional? Kemudian secara perlahan saya mengikuti alur pembelajaran yang dimulai dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Saya mulai memahami pentingnya memiliki kompetensi sosial emosional bagi guru maupun murid. Kemudian kami melaksanakan alur berikutnya yaitu ruang kolaborasi. Kami berdiskusi dengan fasilitator hebat juga teman-teman sesama calon guru penggerak mengenai rencana implementasi KSE di sekolah. Pada proses ini pemikiran saya semakin terbuka, betapa pentingnya seorang guru memiliki dan mengajarkan secara sengaja KSE pada muridnya. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak dilanjutkan pada alur demonstrasi kontekstual, di mana kami ditugaskan untuk merancang perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 KSE. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada alur ini, konsep dasar pemahaman kami mengenai PSE dikuatkan oleh instruktur yang hebat. Kemudian pada alur koneksi antar materi, tugas kami adalah mengaitkan materi PSE dengan materi yang ada pada modul-modul sebelumnya. PSE yang telah kami rancang pada alur demonstrasi kontekstual, kemudian kami lakukan pada proses aksi nyata untuk dapat mewujudkan sikap well-being pada peserta didik. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. So what? Analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya? Setelah melewati alur belajar merdeka mengenai PSE, saya merasa bahagia dan bersyukur. Bahagia karena dapat belajar ilmu baru, dan bersyukur karena ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain di sekitar saya,
baik murid maupun rekan guru di sekolah. Apa pemikiran atau pendapat yang berubah dari saya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sosial dan emosional merupakan kebiasaan, karakter, maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh semua guru. Now what? Tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya? Sebagai bentuk implementasi KSE di sekolah, saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah. KSE dapat terwujud apabila iklim dan budaya sekolah secara konsisten dan kontinu melaksanakannya. Dukungan dan peran dari orang tua juga sangat penting, mengingat KSE dapat tumbuh melalui kolaborasi dari semua pihak terkait. Bagaimana yang saya kerjakan dahulu? Saya akan memulainya dari diri saya. Dengan menjadi pribadi yang well-being, saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik pula. PSE akan saya laksanakan secara konsisten, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah yang lain untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki KSE positif. Hal baru apa yang ingin dibagikan? Bagi murid, saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Bagi rekan sejawat, saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan KSE, di antaranya, 1. Memodelkan penerapan KSE dalam peran dan tugas, 2. Menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama, 3. Mengagendakan kegiatan untuk berbagi praktik baik. 4. Mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. 5. Mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan PSE di kelasnya. Demikian pemaparan dari saya tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan. Modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.